Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 195 sampai 196, atau episode 221 sampai 222, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sin pun berpindah ke alam semesta virtual, di jembatan surgawi. Mengenakan baju besi dengan sepatu bot yang penuh, Luo Feng muncul di tengah pulau, menyebabkan penjaga Bevin kaget ketika dia melihat ke atas, sambil tersenyum, sudah sekitar 10 tahun, kenapa kamu belum datang sama sekali? Rekan-rekanmu semua mencoba beberapa kali setiap tahun. Aku tidak ingin terganggu dari pelatihan. Ucap Luo Feng sambil tersenyum dan kemudian dia berjalan. Tiba-tiba penjaga Bevin terkejut ketika dia melihat pemuda berambut hitam itu. Dia merasa Luo Feng tidak sama dengan sebelumnya. Aku ingin mencoba jembatan 9 semesta, bisakah aku masuk sekarang? Tanya Luo Feng. Tidak ada seorang pun di jembatan 9 semesta sekarang, Watchman Bevin tersenyum. Terima kasih, ucap Luo Feng. Setiap langkah Luo Feng meninggalkan jejak gambar, sementara makhluk yang sebenarnya sudah mencapai 9 jembatan semesta itu sendiri. Dia merasa berbeda dari sebelumnya. Gumam Watchman Bevin. 9 jembatan surga semesta, itu dibangun di atas lautan luas, mencapai jauh melewati cakrawala. Luo Feng sudah melewati level 1 maka dia bisa terbang langsung menuju level 2. Pada akhirnya, ada kabut awan besar, dari kabut suara bergema, pilih lawan kamu, kamu dapat memilih seorang pejuang, pengendali roh pembaca atau penghipnotis. Pilih siapa saja dan menangkan lawan kamu dan kamu akan menyelesaikan level 2 kamu. Aku akan memilih. Luo Feng perlahan turun dari udara, dengan kuat mendarat di jembatan, aku lawanku adalah pejuang. Cairan hitam terbang keluar dari kabut dan dengan cepat berkumpul dan membentuk orang misterius yang mengenakan topeng dalam baju besi hitam. Pria misterius ini membawa 2 bilah, dia sedikit lebih tinggi dan lebih besar dari Luo Feng dan dia memancarkan aura yang kuat saat dia menatap dingin pada Luo Feng. Luo Feng menggunakan tangan kanannya untuk menyapu dahinya. Energi pedang di sekitar tangannya sangat tajam. Dengan kuat, ia segera memotong rambut panjangnya, kembali ke gaya rambut panjang 3 inci dari sebelumnya. Apapun bentuknya di dunia nyata, alam semesta virtual juga akan secara otomatis mensimulasikannya. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan rambut panjang, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Pria misterius yang membawa 2 bilah menatap Luo Feng dengan dingin, keluarkan senjatamu. Aku akan memuaskanmu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. 2 senjata segera muncul di tangannya. Di kirinya adalah perisai 6 bermata, perisai kosong mutlak dan di kanannya adalah pisau bayangan darah, pisau bayangan emas. Luo Feng akan menggunakan teknik pedangnya sendiri untuk melewati level 2. Setelah memahami keajaiban dasar hukum angkasa pertama asal ruang angkasa, apakah itu persenjataan Nansen atau teknik pedang, dapat digunakan dengan apa saja. Ini hanya sebuah jalan, begitu seseorang memahami jalan itu, dia dapat dengan cepat berbaur dengan senjata dan teknik yang berbeda. Pria berpakaian hitam mendengus dan dengan desirnya, dia segera mendarat dengan ganas di jembatan. Dia bergegas menuju Luo Feng, hampir seperti kilat saat dia mengayunkan kedua bilah pedangnya. Mata Luo Feng berkilau karena kegilaan, dan semangat bertarungnya yang gila meledak. Luo Feng bergegas maju, meninggalkan gambar di tanah sementara yang lain muncul di depan pria lapis baja hitam. Matanya menusuk. Dengan raungan, bilah bayangan darah di tangan kanannya menebas dengan kekuatan yang kuat. Itu hampir seolah-olah menebas pegunungan atau bahkan lautan, tepat ke arah pria lapis baja hitam. Sangat cepat, pria lapis baja hitam itu terkejut. Dia dengan cepat menggunakan kedua bilah di lengannya untuk memblokirnya. Pria lapis baja hitam itu mengetuk begitu keras sehingga dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan meluncur ke belakang. Ketika lututnya menyentuh tanah, menyebabkan jembatan itu sedikit bergetar. Sungguh pisau yang kuat. Pria lapis baja hitam itu terkejut, mengikuti yang dia berdiri dengan ganas. Pria lapis baja hitam itu terbang dan 6 bentuknya muncul di udara. Semuanya memegang 2 bilah. Hal yang paling aneh, mereka semua tampaknya melepaskan teknik yang berbeda sama sekali, serentak menyerang Luo Feng. Hahaha, Luo Feng benar-benar tertawa gila dan bergegas. Bilah bayangan darah di tangannya meninggalkan gambar kabur di udara.
Ini memangkas melewati 6 gambar dan menyebabkan 6 pria lapis baja hitam untuk segera terbang mundur dan hancur, hanya menyisakan satu tubuh nyata. Kebencian. Luo Feng segera muncul di atas pria lapis baja hitam itu. Lengan kanannya bengkok keras, menyebabkan baju zirah mengembang. Otot-otot yang muncul melalui baju zirah itu tampak seperti tulang baja, yang tampaknya sangat kuat. Dengan sedikit kegilaan, pedang ini segera menebas. Pria lapis baja hitam itu hampir tidak bisa menahannya dengan dua bilahnya. Pria lapis baja hitam itu langsung terbentur ke bawah. Dengan benturan keras, dia menabrak jembatan. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah segar, dan kemudian mendarat di dalam lautan kabut yang penuh. Aku tidak percaya. Dari laut ia meraung dan melayang kembali ke langit. Luo Feng bergegas kembali ke jembatan dan tersenyum lebar. Aku akan mengalahkan kepercayaanmu. Ilusi, mimpi buruk, kebencian, termenung, mengubur, dan akhir surga. Luo Feng hampir seperti seorang pejuang yang sulit diikuti. Gerakan aneh itu muncul lagi di depan pria lapis baja hitam itu, dan masing-masing bilah sulit diterima. Baik itu sengit dan gila atau sulit diprediksi, hal yang paling aneh adalah, setiap bentuk pedang sangat menakutkan dan bercampur aduk. Itu membuat pria lapis baja hitam itu tidak punya cara untuk menolak. Mengandalkan 6 gerakan ini akan membutuhkan sedikit waktu. Luo Feng berdiri di permukaan laut, dan berpikir. Dia menggunakan bilah ilusi 7 klan Mosa yang dipelajari tubuh Mosanya. 7 bilah ilusi memiliki 7 teknik total. Mereka adalah Nightmare, ilusi, termenung, mengubur, pipa orang Belanda, ujung surga, dan kebencian. Tentu saja nama-nama ini hanyalah terjemahan Luo Feng dari bahasa semesta. Namun, dalam bahasa Mandarin nama-nama itu nyaris tidak mirip dengan makna aslinya. 7 bilah ini, tidak ada satupun yang lebih lemah atau lebih kuat dari yang lain. Beberapa cocok untuk bertarung melawan angka, sementara yang lain cocok untuk pembunuhan. Beberapa cocok untuk pertempuran jarak dekat, sementara yang lain lebih berbasis kekuatan. Semua gerakan ini memiliki penggunaannya sendiri-sendiri. Ketika melatih 7 bilah ilusi, orang yang berbeda akan memiliki kekuatan yang berbeda. Favorit Luo Feng adalah pipa Dutchman, itu seperti memetik salah satu bunga. Kembali ketika klan Mosa mempelajari manual ilusionari, itu menekankan pada teknik pipa Belanda ini. Langkah ini cocok untuk pembunuhan. Itu seperti menari di ujung pisau, situasi di mana seseorang akan menutup sepenuhnya dengan lawan dan memotongnya. Di alam semesta, karena para prajurit memiliki kecepatan ekstrim, bahkan para pejuang tidak akan mendekati lawan sepenuhnya. Langkah ini adalah teknik yang sangat dekat. Itu dimaksudkan untuk menempel sepenuhnya pada lawanmu. Ketika baling-baling berbenturan dan bunga muncul, seseorang akan mengambil nyawa lawan. Karena dia telah mempelajarinya untuk waktu yang lama, langkah ini, setelah Luo Feng memahami keajaiban pertama hukum antariksa, dia mampu menanamkan pipa Dutchman ini dengan keajaiban pertama ini. Oleh karena itu dia tidak punya waktu untuk memasukkan 7 teknik ilusi 7 pisau dan 7 lainnya dengan keajaiban pertama. Di masa lalu, Luo Feng hanya mengandalkan studi 10 tahun dan pemahamannya tentang hukum untuk menindas lawannya. Kemudian Luo Feng turun dari udara dan mendarat di jembatan. Jika kamu ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Di udara pria kulit hitam yang memegang 2 bilah jelas dalam keadaan yang menyedihkan. Dia mendarat di jembatan juga, matanya tertuju pada pemuda berambut hitam. Langkah selanjutnya yang akan kulepaskan disebut pipa Belanda. Luo Feng tersenyum pada pria lapis baja hitam itu, untuk bisa mati dengan langkah ini adalah kehormatanmu. Pria lapis baja hitam itu mendengus. Luo Feng segera bergegas menuju pria lapis baja hitam itu, dia membalik cara dia memegang pisau ilusi darah, seberkas cahaya yang sangat cepat dan bergerak melaju ke depan. Pria lapis baja hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Tidak. 2 bilah di tangannya segera menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya, menutupi dirinya sepenuhnya. Balok cahaya yang indah memotong melalui pedangnya. Diblokir. Pria lapis baja hitam itu santai sejenak dan berpikir dengan curiga, mengapa begitu ringan. Gambar kabur Luo Feng mengikuti sinar busur cahaya itu dan tiba-tiba menyala, muncul tepat di depan pria lapis baja hitam itu. Pada titik ini, jarak antara mereka berdua kurang dari 2 meter. Dengan gerakan buram yang tiba-tiba, sinar lengkung cahaya menyala lagi dan langsung memotong pria itu. Begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tenggorokannya dipotong.
Tebasan memotong dan menembus, dan kemudian kepalanya terbelah, darah segar pun akhirnya keluar. Terlalu cepat, ucap pria lapis baja hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, dia mati dan tubuhnya kembali ke cairan hitam di dalam kabut putih. Pipa Belanda dari 7 bilah ilusi. Benar, ini cepat. Luo Feng membalik tangannya dan bilahnya muncul di depannya. Meniupnya dengan nafas ringan, darah menetes dari tepi. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, saat pipa Belanda muncul, itu mengikuti ruang riak yang paling penting. Bila ini benar-benar cepat dan ganas. Hanya setelah memahami keajaiban pertama hukum antariksa, pedang Luo Feng berhak disebut pipa Belanda. Adapun 6 teknik lainnya, mereka hanya dalam bentuk pemula. Tingkat 3, Luo Feng memandang kabut di depannya menghilang, dan menuju ke tingkat 3 jembatan. Jembatan ketiga ini, aku tidak bisa terlalu mencolok di sini, teknik pedang pada akhirnya karena kemahiran klan Mosa. Aku akan menggunakan persenjataan Nansen di tingkat 3. Pikir Luo Feng. Teknik tubuhnya yang terkuat di bumi adalah senjata roh, yang diikuti dengan cepat terbang ke udara dan mengikuti jembatan ke tingkat ketiga, sampai ke ujung di mana orang bisa melihat. Kota Primal Chaos, Kaisar Tong Nan melihat ke bawah. Kaisar Yan sejati, Kaisar Tong Nan dan Kaisar Langit duduk bersama. Meninggalkan begitu cepat, ucap Truyan terkejut. Aku sudah berada di kota kekacauan utama selama hampir 20 hari. Apapun yang perlu aku amati, aku sudah melihatnya. Bolan dan Rongjun adalah yang paling luar biasa, yang lain memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kaisar Jade tersenyum, sudah waktunya untuk kembali dan menghadapi ksatria. Kaisar Tong Nan mengerutkan kening. Truyan sejati secara alami juga mengerutkan kening, terkejut. Ada apa? Tong Nan dan Kaisar Giok melihat dengan kaget. Itu adalah pejuang Luo Feng, dia baru saja melewati level 2. Truyan hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya, tersenyum, baru saja. Tingkat 2, Jade mengangguk, dia adalah salah satu yang luar biasa. Dia seharusnya melewati level 2 lebih awal. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari yang lain sekarang, tapi itu hanya sedikit. Wuka dan Qian Sui hanya melewati level 2 di tahun ke-9 mereka. Tidak, dia melewatinya dengan pertarungan jarak dekat. Kata Truyan. Pertarungan jarak dekat, ucap Tong Nan dan Jade terkejut. Semua orang memiliki spesialisasi mereka. Seorang pengontrol adalah pengontrol, seorang pejuang adalah seorang pejuang. Yang kuat biasanya fokus pada keahlian apa yang mereka miliki, dan Luo Feng adalah seorang pengendali. Hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat dia melewati level 2. Kemampuan bertarungnya yang dekat tidak lebih lemah dari Wuka atau Long Yun saat itu. Mata Jade berkilau, ayo cepat pergi ke jembatan surga. Ayo pergi, kata Tong Nan juga, setidaknya Jade tidak segera pergi. Hahaha, aku pasti melihat sesuatu dalam dirinya sebelumnya, dia tidak rata-rata. Truyan tertawa keras, bergumam di dalam, pejuang ini, pertarungan dekatnya sebanding dengan Long Yun atau Wuka, benar-benar iblis. 3 makhluk absolut mengirim kesadaran mereka segera ke jembatan surga alam semesta jaringan virtual. Sin berpindah ke jaringan semesta virtual, di jembatan Sugawi. 3 bayangan muncul di pulau yang indah. Mereka semua adalah pejuang absolut dari perusahaan virtual jagat maya. Kaisar Truyan sejati, Kaisar Tong Nan, Kaisar Langit. Penjaga Bevin pun membungkuk dengan hormat. Apakah pertempuran Luo Feng di tingkat 3 sudah dimulai? Tanya Jade. Baru saja, dia baru saja mencapai akhir level ketiga, kata penjaga Bevin. Bevin adalah penjaga dari seluruh jembatan surgawi, dia adalah yang paling akrab dengan kondisi dan kemajuan semua orang. Bahkan Truyan atau Kaisar Tong Nan, pejuang absolut tingkat itu, mereka tidak bisa segera mendeteksi orang lain bertarung di jembatan. Mereka semua mengandalkan Bevin. Siarkan situasi pertempurannya, Jade menekankan. Baik tuanku, Bevin segera melambaikan tangannya dan layar selebar 10 meter dan lebar 8 meter segera muncul. Rekaman di atasnya adalah jembatan surgawi yang diselimuti kabut putih. Luo Feng berdiri dan menatap kabut. Ini akan segera dimulai. Mata Jade berkilau. Melihat wujudnya, dia tampaknya percaya diri. Truyan tersenyum, dia mungkin tidak menggunakan pertarungan jarak dekat kali ini. 3 makhluk absolut semuanya segera menyaksikan ke arah layar. Kaisar Jade mengawasi di bawah perintah Ksatria 9 Pedang, memantau kemajuan dan prospek batch baru. Kaisar Tong Nan hanya mengikuti Jade dan Truyan untuk menonton.
Truyan adalah orang yang benar-benar ingin menonton ini, karena Luo Feng adalah seorang pemuda dengan prospek yang baik dari Sekte Tablet 9 Jagat. Biarkan aku melihat kemajuanmu dari 10 tahun ini. Aku tahu kamu berlatih darah terapung adalah pilihan yang tepat. Ucap Truyan yang berpikir dalam hati. Di akhir level 3, aku memilih, Luo Feng menatap kabut di depannya, aku pilih controller. Ucap Lu Feng. Kabut besar di depannya bereaksi seperti 2 level sebelumnya. Cairan hitam terbang keluar dan segera membentuk pria berpakaian hitam. Yang ini berada di pesawat ulang-alik awan gelap, membawa tongkat emas panjang. Topengnya mengungkapkan matanya yang terkunci pada Luo Feng, kamu ingin lulus level 3. Benar, ucap Luo Feng tersenyum. Kemudian segera energi emas berdesir di sekitarnya. Batang panjang emas gelap di belakangnya segera menembakkan sinar cahaya emas. Ini segera membentuk 9 bilah yang tertutup cahaya, 9 bilah ini bertindak sebagai fondasi dan beresonansi satu sama lain, menyebabkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar, hampir seperti pasukan yang diarahkan. Persenjataan Nansen tingkat ketiga, Blade Surgawi, juga Domain Blade. Dibandingkan dengan sebelumnya, Luo Feng benar-benar dapat mengendalikan domain pisau ini seperti lengannya sendiri. Energi di dalamnya berkumpul menjadi satu tubuh. Pisau surgawi. Pria berpakaian hitam tertawa dingin. Lingkungan pria berpakaian hitam itu juga mulai mengisi dengan energi emas. Dalam sekejap, domain blade serupa terbentuk. Kedua domain pisau bundar berselisih berkali-kali, menyebabkan energi pedang dalam jumlah besar beriak. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu telah melewati lantai 2, kamu dapat dengan mudah melewati lantai 3. Pria berpakaian hitam berdiri jauh di tengah udara, tertawa, level 3 ini jauh lebih sulit daripada level 2. Kemudian dia menunjuk Luo Feng dan segera dari 9 bilah dalam wilayah pedangnya, 8 dari mereka bersatu. Benang emas terjalin di antara mereka, menjadi pisau emas buram besar. Domain Blade Luo Feng segera hancur. Bilah emas besar itu seperti kapal besar yang melewati ombak. Pergi. Luo Feng menunjuk. Ke-9 bilah di sekitar segera berkumpul, sejumlah besar ukiran emas kompleks terjalin, dengan cepat membentuk pisau emas besar. Dengan gemuruh, Luo Feng mengendalikan pisau besar dan mencocokkan pisau besar lawan di udara. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 1000 kali. Hanya mengandalkan 8 bilah menjadi satu, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ucap Luo Feng sambil menatap pria berpakaian hitam di udara. Hahaha, jangan terburu-buru. Dengan tawa gila, karena kamu ingin mati dengan cepat, aku akan memenuhi keinginanmu. Segera pisau terakhir dari sekitar pria berpakaian hitam bergabung dengan yang lain ke dalam pisau besar itu, menyebabkan pisau besar menjadi tumbuh lebih banyak. Luo Feng dan pria berpakaian hitam keduanya menyatukan 9 pedangnya. Namun lapisan luar mereka memiliki perbedaan. Ukuran Luo Feng sendiri lebih besar, dan bilah besar pria berpakaian hitam itu tampak lebih kental, dengan lebih banyak benang emas. Tapi, secara keseluruhan lebih kecil. Kamu akan kalah. Mata pria berpakaian hitam itu terbakar api. 2 bilah besar itu berselisih lagi dan pedang Luo Feng segera terbentur ke belakang. Pria berpakaian hitam segera mengendalikannya untuk menembus ke arah Luo Feng. Memang itu kuat. Mata Luo Feng berkilau. Pesawat ulang-alik awan gelap mulai melengkung dan segera sekitarnya dipenuhi dengan 100 gambarnya. 100 gambar ini benar-benar mengelilingi daerah dengan diameter 1000 meter. Juga pergerakannya yang tidak terduga telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal, setiap menghindar sangat cepat. Sama seperti kilat, itu membuat pisau emas besar lawan benar-benar tidak dapat mengejarnya, dan Luo Feng secara bersamaan mengendalikan pedangnya untuk memblokir lawan. Setiap bentrokan, dalam hal pelanggaran, Luo Feng tampaknya tidak diuntungkan. Namun dalam hal gerakan hanya mengandalkan itu saja, Luo Feng mampu menghindari setiap serangan, dan itu tidak bisa dipercaya. Di pulau yang indah, Kaisar Truyan yang tinggi dan kokoh, Kaisar Tongnan yang kurus, Kaisar Langit yang cantik semuanya menonton siaran di layar dan tertawa. Hahaha, pejuang ini, dia memperlakukan jembatan surga sebagai kesempatan untuk belajar dan maju lebih lanjut. Ucap Truyan tertawa dengan keras. Jade Emperor mengangguk, gerakannya sudah mencapai tingkat ketiga. Apa? 100 utas. Tetapi hanya mengandalkan pada level 100 helai ini, dia seharusnya tidak bisa dengan mudah menghindari serangan persenjataan Nansen. Yang utama adalah Luo Feng. Gerakannya, dia jelas mulai memahami dasar hukum ruang angkasa semesta. Karenanya,
Setiap gerakan yang ia lakukan beresonansi dengan itu. Benar, dia benar-benar mulai memahaminya. Kaisar Tongnan mengangguk. Dasar hukum asal-usul ruang angkasa, dia sudah melihatnya sekilas. Kaisar Yan sejati tersenyum dan mengangguk. Apa level 3 orang ini? Mereka semua diberi gelar Kaisar. Mereka adalah makhluk yang bisa segera menerima gelar anggota abadi dalam kota kekacauan utama, jauh melebihi Jenderal 13 dari sebelumnya, atau Master Planet Yunmo. Jika Luo Feng dapat dikatakan telah mulai memahami sedikit dasar dari hukum ruang angkasa, maka tiga ini dapat dikatakan telah mencapai dasar absolut dari hukum ruang dan waktu. Mereka hanya selangkah lagi dari memahami sepenuhnya mereka, maka mereka secara alami bisa melihat kemajuan Luo Feng. Menyentuh sedikit dasar hukum. Selama dia tidak jatuh, prestasinya di masa depan tidak akan buruk sama sekali. Kaisar Jade tersenyum dan memuji. Lihatlah betapa indahnya gerakannya, gerakan busur itu begitu bersih dan tepat. Ini mengikuti lengkungan waktu. Kaisar Yan sejati melengkapi dan berseru, bahkan Bolan itu, mempelajari waktu dan ruang, gerakannya mampu menghasilkan hampir 10.000 gambar. Namun, busur itu tidak sempurna dan tepat. Mendengar itu Jade mengangguk dan tersenyum. Luo Feng menggunakan gerakan 100 utas. Dengan genggaman yang ia miliki di landasan hukum ruang angkasa, setiap kali pisau emas besar lawan menusuk ke arahnya, ia akan mengikuti rute menghindar yang paling sempurna dan optimal. Hampir seperti arus bawah samudera, menggunakan sedikit energi dan metode untuk berenang. 9 bilahnya menyatu menjadi satu. Ketika dibandingkan dengan milikku, itu memang berbeda. Luo Feng mengandalkan formasi dan gerakan pisau surgawi untuk memblokir, secara bersamaan mengamati dan mempelajari lawan tentang bagaimana ia menggunakan persenjataan Nansen. Pertama, fusi 9 bilahnya lebih kental, ini mencerminkan pemahamannya yang lebih kuat tentang gambar rintik hujan. Kedua, setelah 9 bilahnya menyatu, serangannya tidak dapat diprediksi dan bilahnya terus berubah. Ini sangat mistis. Jadi jika aku hanya mengandalkan 9 bilah menjadi satu, aku tidak bisa memblokirnya. Luo Feng berpikir, jelas, 9 bilahnya menjadi satu, masing-masing dari 9 bilah mewakili bentuk, kondisi, pertukaran, dan kedalaman yang berbeda dari gambar tetesan hujan itu. Dan aku belum bisa melakukan ini. Satu-satunya kekuatanku adalah, aku sudah menyentuh seutas ruang hukum asal. Mata Luo Feng berkilau, baiklah, mari kita akhiri. Di tengah udara, pria berpakaian hitam itu mengamuk, jika kamu memiliki keterampilan, jangan menghindar. Apa gunanya menghindar? Lalu, Luo Feng tiba-tiba berhenti, semua gambar benar-benar menghilang. Pria berpakaian hitam itu terkejut tapi senang di dalam. Pergi dan matilah kamu, Luo Feng berteriak dengan dingin menunjuknya. Bilah emas besar yang dikendalikan Luo Feng tidak sekikuk sebelumnya, tapi segera mengikuti busur sempurna yang misterius. Dengan kecepatan luar biasa, itu mencapai tepat di depan wajah pria berpakaian hitam itu. Itu cepat, terlalu cepat. Apa? Masih kalah dalam keterkejutannya, pria berpakaian hitam itu terkejut ketika mengetahui bahwa pisau emas besar milik lawan telah mencapainya sebelumnya. Dia nyaris tidak berhasil memblokirnya dengan batang panjang emas di punggungnya, menggunakan seluruh batang panjang untuk memblokir pisau. Dengan sebuah bentrokan, bila besar keemasan itu sedikit bergerak dan ujung yang sangat tajam melengkung dan menyapu tepat ke kepala pria itu, dan segera menembus kepalanya. Waktu yang dihabiskan untuk membedah fondasi mungkin lebih lama, membutuhkan pemahaman dan kondisi yang sangat tinggi. Namun kekuatannya, bila dibandingkan dengan cara-cara penggunaan yang dangkal dan sederhana ini, jauh lebih kuat. Luo Feng mengungkapkan senyum dan melihat ke depan. Kabut menghilang dan tingkat 4 muncul, dan kemudian dia pun menuju ke atas. Di kejauhan di depan, Luo Feng bisa dengan jelas melihat jembatan yang diselimuti pisau mengerikan seperti kabut abu-abu. Darah Mengambang pernah menyebutkan bahwa melewati level 3 adalah terobosan. Aku tidak menyangka bahwa mulai dari lantai 4 dan seterusnya, pemandangan pun sudah berubah. Luo Feng tertawa ketika dia terbang dan bergegas menuju ke kabut abu-abu tersebut. Sementara itu di tengah pulau yang indah. Itu sangat mudah dia lakukan. Ucap Kaisar Jade terkejut. Seharusnya tidak sesederhana itu. Dia hanya berhasil mendapatkan sekilas tentang dasar hukum, seharusnya tidak semudah itu untuk mengalahkan tingkat ketiga. Kaisar Tongnan juga terkejut. Ini kesadarannya. Mata Kaisar Yan sejati bersinar, kekuatan kesadarannya beberapa kali lebih kuat daripada jenius tingkat 1 semesta lainnya.
Dan karena ini, ketika dia mengendalikan senjatanya, kekuatannya sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Kesadaran Luo Feng adalah kesadaran binatang bertanduk emas. Sangat kuat, dan itu adalah normal. Sementara Truyan, Jade dan Tong Nan sedang berdiskusi, yang menunggu di samping mereka adalah Bevin yang berpikir di dalam hatinya, menurut perintah dari atas untuk mempromosikan kompetisi di antara kelompok jenius ini, aku harus mengirim informasi ini ke Rongjun, Jia Laixi, Bolan dan lain-lain. Penjaga Bevin segera mengirim berita bahwa Luo Feng telah menyelesaikan level 3, kepada kelompok jenius yang berlatih keras. Rongjun, Jia Laixi, Bolan, Qian Sui, Tao, Gu Siluo, Wuka. Mereka semua menerima berita pada waktu yang bersamaan. Rongjun berada di tempat latihan di Jagat Raya, ini adalah kota semesta yang mewah. Di dalam balkon gedung pencakar langit. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kita datang ke kota kekacauan utama. Rongjun, yang berambut berantakan yang memegang pisau pemecah tanah berdiri di bagian atas gedung pencakar langit dan mengamati kota di bawah. Ini adalah kota yang sangat dikenalnya, dan dia memiliki banyak kenangan indah. Ayah. Rongjun bergumam pelan. Berapa lama lagi bagiku untuk menjadi abadi dan bagiku untuk mendapatkan kembali nama Tuman? Berapa lama lagi aku bisa membunuh bajingan itu? Rongjun berkata dengan lembut, Ayah, ini sulit bagiku, hatiku terasa sangat berat. Matanya dipenuhi air mata. Aku harus menanggungnya. Aku akan bertahan, di perusahaan virtual jagat maya ini. Aku akan menjadi bakat paling luar biasa di generasi kami, saat ini dibandingkan dengan Bolan aku lebih lemah. Namun dalam 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, aku pasti akan melebihi dia. Sampai akhirnya aku akan memiliki kekuatan untuk secara pribadi membunuh bajingan itu sendiri. Aku akan pergi ke planet kekaisarannya, mendobrak masuk ke negara dewa dan menghancurkan segala yang menjadi miliknya, membiarkannya menyesal saat dia menghadapi kematian. Dia mencengkeram tinjunya, dengan air mata berlinang. Dendam ini diukir dalam jiwanya dan dia harus melampiaskannya sesekali. Rongjun melambaikan tangannya, segera gambar yang disimulasikan menghilang, kembali ke tempat latihan yang luas tak berujung. Tempat latihan ini memiliki panjang dan lebar beberapa ratus km, dan bahkan lebih besar dari Luo Feng. Guru menunjukkan pertama untuk aku. Selama aku melewati level 3, setidaknya aku bisa mendengarkan kelas dari yang lain di sekte tablet Hugeax. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kecepatan peningkatan aku lebih jauh. Rongjun berpikir, dengan kekuatanku, aku harus bisa lulus level 3 dalam beberapa tahun mendatang. Saat ini, satu-satunya tujuanku adalah melebihi Bolan. Pikir Rongjun. Adapun yang lain, dia tidak merasakan ancaman sama sekali karena dia telah melewati level 2 di tahun keempat. Kecepatan ini jauh melebihi orang lain. Rongjun menatap ke bawah dengan heran ke layar di lengannya. Di atasnya ditampilkan pesan baru, membuatnya curiga, itu surat dari Watchman Bevin. Apakah orang lain melakukan terobosan? Semua orang melewati level 2 setelah aku, dan level 3 jauh lebih sulit daripada level 2. Mereka tidak bisa lebih awal dari aku. Apakah itu Bolan? Tapi Bolan baru saja melewati level 4,5 tahun yang lalu. Saat melangkah lebih jauh, kesulitannya meningkat pesat, itu akan menjadi setidaknya 10 tahun sebelum dia memiliki harapan untuk melewati level kelima. Dipenuhi dengan rasa ingin tahu, Rongjun memerintahkan, buka. Surat secara otomatis dibuka. Luo Feng, untuk siapa ini kali pertama mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun baru saja melewati level 2 dan 3. Dia sekarang mencoba level 4. Rongjun segera menatap dengan mata terbelalak. Ya, Tuhanku. Yang ketiga, dia telah melewati level ketiga. Rongjun tidak bisa mempercayainya. Aku melewati level 1 dan 2 lebih awal darinya, dan aku bahkan punya guru untuk mengajariku setelahnya, bagaimana mungkin? Orang gila ini, dasar orang gila sangat luar biasa. Rongjun menatap dengan mata terbelalak, penuh dengan keterkejutan. Wilayah surga dan darat. Di taman villa tertentu, Jia Laixi berjubah hitam muncul dari udara. Ada surat. Jia Laixi menunjuk di udara dan sebuah layar muncul, sebuah surat ditampilkan dan dia dengan lembut mengetuk untuk membukanya. Rincian surat itu sederhana. Luo Feng, untuk siapa ini yang pertama kali mencoba jembatan surgawi dalam 10 tahun, baru saja melewati level 2 dan 3. Dia sekarang mencoba level 4. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sebuah villa tepat di samping Jia Laixi,
Prajurit besar Tao yang gemuk juga terkejut dengan kemarahan ketika dia melihat ke layar, meraung, "Madman, si gila itu, dia benar-benar berusaha menjembatani orang pertama, dalam waktu 10 tahun dan melewati level 2 dan 3. Gila? Dia benar-benar gila. Tidak mungkin." Anggota awal absolut tampan Jian Mo, yang memiliki rambut dan ukiran hijau di wajahnya terkejut ketika dia melihat ke layar, "Aku bahkan belum melewati lantai 2 dan dia benar-benar melewati lantai 3. Setelah ledakan Luo Feng, di antara kelompok jenius, Bolan telah melewati tingkat keempat dan Rong Jun dan 7 lainnya telah melewati kedua, semua orang hanya melewati pertama. Seseorang harus tahu, dari 7 yang melewati level 2, Long Yun berada di wilayah primal. Tao, Jia Laisi dan Gu Siluo berasal dari wilayah surga dan daratan. Satu-satunya dari awal absolut adalah Rong Jun, Qian Sui dan Wuka. Itu berarti bahwa orang lain yang memasuki wilayah awal absolut Jiang Mo, Lancelot dan Ai Chen dan lain-lain masih terjebak di tingkat 1. Tidak memungkinkan, bagaimana orang gila ini bisa meningkatkan kekuatannya begitu banyak. Surga dan wilayah daratan kami memiliki hampir 100 orang. Perbedaan mereka dari Luo Feng seharusnya tidak sebesar itu. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika berita tentang terobosan Luo Feng menyebar, itu membuat kelompok jenius yang secara diam-diam berlomba semuanya tertegun. Luo Feng sudah memulai upaya tingkat 4. Di tengah badai hitam, jembatan ditelan angin gila. Luo Feng berdiri di jembatan dan matanya menatap ujung jauh dari Squall. Dari dalam sebuah suara terdengar, "Pilih lawan, petarung, pengontrol, hipnotis. Pilih siapapun, mengalahkannya akan memungkinkan kamu untuk mencoba level kelima." "Pengendali," kata Luo Feng langsung. Bayangan manusia tiba-tiba terbang keluar dari badai. Mengenakan baju besi putih perak, sepatu bot putih dan menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, sambil membawa tongkat panjang berwarna emas gelap, matanya di bawah topeng putih perak menatap ke arah Luo Feng. Menurut perhitungan darah terapung, kesulitannya meningkat sangat besar seiring berjalannya lebih jauh, dan lonjakan level semakin tidak masuk akal. Luo Feng berpikir, "Aku tidak tahu seberapa kuat level 4 ini." Seperti darah mengambang memiliki beberapa detail di jembatan surga itu sendiri, Luo Feng memiliki beberapa perkiraan di dalamnya. Dia yakin bisa melewati level 3 sebelumnya, karena untuk keempat, dia sepertinya tidak punya jaminan sama sekali. Namun bahkan tanpa itu, dia masih harus mencobanya. "Orang berpakaian perak, aku harap kamu menggunakan kemampuan terkuat kamu," teriak Luo Feng. "Terkuat." Pria berpakaian perak berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya tahu satu gerakan, jika kamu dapat memblokirnya, aku akan kalah." "Kamu hanya tahu satu gerakan?" Luo Feng terkejut. "Terima." Pria berpakaian perak itu menunjuk ke arah Luo Feng. Bersamaan dengan itu, batang panjang emas gelap menembakkan pedang kecil keemasan yang tak terhitung jumlahnya. "Benar? Itu hanya kabur." Sejumlah besar pisau segera melayang di depannya, diresapi dengan benang hukum asal emas yang menenun dan bergabung dengan mereka. 1.600 bilah emas kecil. Tatapan Luo Feng menyapu, dengan sangat cepat menghitung secara akurat. Ketika kesadaran jiwa seseorang mencapai tingkat Luo Feng, itu mungkin tidak berada pada level AI, tetapi setidaknya itu masih akan jauh lebih kuat daripada komputer di bumi dari masa lalunya. Ada total 10.081 bilah kecil di persenjataan Nansen, 9 tingkat persenjataan Nansen menggunakan semua bilah untuk membentuk satu serangan yang menakutkan. Luo Feng berpikir, dia menggunakan 1.600 bilah, maka itu seharusnya menjadi bentuk keempat. Bentuk ketiga adalah bilah surgawi, ketika menggunakan 9 bilah sejati, masing-masing terdiri dari 81 bilah kecil, maka bentuk ketiga saja menggunakan total 729 bilah emas kecil. Bentuk 4, daya optimum, membutuhkan 1.600 bilah kecil. Ini membentuk pilar emas setinggi hampir 10 meter, hampir seperti pilar ruangan besar. Untuk dapat menggunakan ini di alam semesta level 1, seseorang pasti akan dianggap tak terkalahkan, dan akan sulit untuk menemukan lawan sama sekali. Sebelumnya pria berpakaian perak itu, 1.600 bilah kecil melayang dengan jarak tertentu. Dengan benang emas rumit yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk melalui mereka, seluruh penampilan pilar itu sangat kompleks, hampir seperti pilar totem sama sekali. Bentuk 4 persenjataan Nansen, kekuatan optimal. Tidak heran dia hanya memiliki satu gerakan. Luo Feng menatap dengan mata terbuka lebar. Bentuk keempat sangat sulit,
untuk membentuk pilar totem, persyaratan tentang ruang dan hukum emas sangat tinggi. Itu berarti untuk sepenuhnya memasukkan domain blade ke pilar totem itu, dan sekali dilepaskan, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pilar totem memiliki kekuatan ekstrim. Saat itu terbentuk, ayunan santai bisa menghancurkan gunung atau lautan besar dan menciptakan tsunami. Terima, pria berpakaian perak itu meraung. Aku akan melihat seberapa kuat gerakan ini. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan melepaskan gerakan 100 utasnya. Gerakannya sudah mistis dan sempurna, sambil menghindar, dia dengan cepat melepaskan pisau surgawi menjadi satu, bawa pisau besar emas segera membentuk busur dan menusuk ke arah pria berpakaian perak. Dengan beberapa pemahaman tentang landasan hukum luar angkasa, serangan Luo Feng sangat cepat. Tepat saat sebelum ketika dia menggunakan 7 bilah ilusi, pipa Dutchman untuk melewati level 2, lawan hanya bisa mengandalkan 2 bilahnya untuk mempertahankan dirinya sendiri, mendasarkan pertahanannya pada keberuntungan untuk menangkis serangan Luo Feng. Akan tetapi, sementara tusukan terakhir yang sebenarnya tampak sederhana, sangat cepat sehingga lawan tidak bisa bereaksi. Selama level 3, itu juga sangat cepat dan bersama dengan keunggulan kekuatan kesadarannya, dia membunuh lawannya. Pilar totem besar mulai bergulir. Ruang di sekitarnya langsung bengkok. Pada titik ini, pilar totem yang bergulir tampaknya menekan ruang di sekitarnya. Pilar itu terlalu besar. Dengan sedikit gulungan, itu menutup jarak yang sangat jauh dan bentrok dengan pisau emas besar Luo Feng. Dengan hanya satu bentrokan, bilah besar itu segera dihancurkan dan dipisahkan kembali menjadi 9 bilah. Pilar totem di udara segera menyapu dan ruang melengkung mempengaruhi pergerakan Luo Feng. Itu terlalu cepat. Luo Feng bahkan tidak bisa mengelak dan pilar itu langsung bertabrakan dengan tubuhnya. Tingkat 4, Kegagalan. Jembatan Surga, Pusat Pulau. Kaisar Yan sejati, Kaisar Langit dan Kaisar Tong Nan menyaksikan layar mengambang di depan mereka. Pertempuran itu sangat singkat, dan dalam beberapa detik sudah berakhir. Itu normal baginya untuk kalah, Truyan mengangguk. Tong Nan juga berbicara, persenjataan Nansen memiliki total 9 bentuk. Namun, mereka dibagi menjadi 3 level utama. Bentuk 1 ke bentuk 3, 4 ke 6 dan akhirnya 7 ke 9. Bentuk ketiga pada akhirnya masih didasarkan pada level 1, dan kekuatan keempat jelas jauh lebih tinggi, itu normal baginya untuk kalah. Dia hanya berlatih di kota kekacauan utama selama 10 tahun, kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Jade tersenyum, hanya 10 tahun dan dia melihat sekilas esensi dari undang-undang antariksa, dan tingkat kesadarannya sekuat itu. Kejutan yang tak terduga, Luo Feng ini adalah kejutan yang tak terduga dari perjalanan aku di sini. Dia bahkan lebih kuat dari Rong Jun. Dari apa yang aku lihat, dia mungkin bisa melampaui Bolan di masa depan. Kata Truyan. Hahaha, masih terlalu dini, jangan terlalu sombong, Bolan memiliki terlalu banyak petunjuk. Kaisar Tongnan dan Kaisar Jade keduanya tertawa. Pokoknya, aku mengharapkan hal-hal besar darinya, kata Truyan. Pada saat ini, di tengah pulau, Rong Jun muncul, dan mengikutinya, prajurit gemuk Tao, Wuka, banyak lagi mulai muncul. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.